Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa lagi, di mana keluarga kami, jemaat kami, banyak begitu pengungsi. Indah Jaya, Dugama, Puncak Jaya, Yaokimo, Pegunungan Bintang. Ada 15 orang yang dibunuh. Ada beberapa orang yang ada di pengungsi. Nino walawa alaga gempiwo. Nina wiya yang wone ti alaga nko ngene. Wadu biwore, ari biwore, bulan biwore. Kaka perlu ni dia di bagi ulo giti dia roba. Alaga nen wadu begenda na nina wiya ni ro ni nondo. Alaga gempiwo ni roba. Ambil inoyo kolonde, pemerintah ya buat pemenggaran pokok, RT orang boleh, kelurahan orang boleh, kecamatan orang boleh, dinas-dinas orang boleh, bupati orang boleh, sampai presiden. Kami sungguh menyerahkan dalam tanganmu. Allah memberikan kekuatan supaya mereka bergerak pembangunan semua daerah masing-masing. Kami serahkan ke dalam tanganmu. Kami berdoa juga, anak-anak kami yang sekolah, mulai dari SK, SD, SMP, sampai sekolah perguruan tinggi, selalu mereka menghadapi kebutuhan hari-hari. Allah memberikan berkat berlimpah dalam mereka. Dan juga kekurangan-kekurangan dalam pelajaran, Allah memberikan hikmat-Mu, kekuatan-Mu, supaya mereka berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, ibu-ibu janda dan muda, anak-anak piatu yang tidak punya apa-apa, Tuhan memberikan berkat berlimpah dalam rumah mereka. Terima kasih kami berdoa, teman-teman yang karyawan dari PT Freeport, dari Tembagapura sampai di Prosai, kami sungguh menyerahkan ke belakang. Tuhan Yesus memberkati. Pemerintah yang keluarga yang kerja, Tuhan Yesus memberkati. Yang usaha-usaha, Tuhan Yesus memberkati. Yang penjualan, Tuhan Yesus memberkati. Dan semua jemaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga ada beberapa jemaat yang sakit. Pokoknya anak sakit masih ada rumah sakit. Ada jemaat lain ada di rumah. Tuhan Yesus disembuhkan. Lewat kesembuhan-Mu, mereka bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami wilayah Timika bulan Juli mengadakan konferensi wilayah. Allah memilih siapa yang di wilayah, Tuhan sudah disiapkan. Itu ya, dia menjadi pemimpin wilayah Timika. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kami berdoa dalam kegiatan itu banyak kami menghadapi kesulitan untuk pembiayaan. Tuhan memberikan berkat berlimpah kepada kami supaya kami pemilihan dan konferensi semua dengan sukses. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga seluruh jemaat kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan membuka jalan bagi mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami. Kenaikan ke dalam tangan Bapa. Tuhan akan jawab semua ada permohonan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi hamba Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Dia sebagai manusia yang biasa, Tuhan panggil dia dan menyampaikan kebenaran firman Allah. Dia mendengar dan membuka hati rohani, dan kami menerima dan melakukan kebenaran firman Allah itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ini kawan semua. Puji Tuhan kepada Tuhan yang sudah memimpin kita dengan doa syafaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan Bapa. Tiba saat Iya, kita Allah. kebenaran firman Tuhan. Jemaah Pulau Firman Tuhan akan disampaikan Jemaah Pulau oleh Gembala Yunus Tabuni dengan tema Akulah Gembala yang baik. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menangkap satu pujian yaitu seperti besar ini.
Kaulah Tuhan asa, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau arti bagiku. Oh Yesus, Yesus, engkau mana? Nanti jangan pergi, nanti menyanyi, jadi tunggu sini. Tuhan, hati menyembahmu, haleluya. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, amin. Engkaulah satu-satunya segala bagi kami. Amin, benar. Engkaulah satu-satunya segalanya bagi kami. Tidak ada yang memberikan pengharapan di dunia ini. Baik yang ada di langit, di bawah tidak ada. Hanya pengharapan, hanya Engkau, nama Yesus itu. Nama yang berkuasa di surga, di bumi dan di bumi. Yang memberikan pengharapan. Yang memberikan kami hidup kekal. Memberikan kami keselamatan. Itulah sebabnya hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Itulah sebabnya hari ini kami datang dari rumah kami masing-masing ke tempatmu yang kudus ini untuk diberkati oleh pujian, setiap pujian yang kami naikkan, setiap kesaksian, setiap kami datang untuk memuliakan Engkau melalui persembahan perpuluhan kami. Dan kami datang juga mengucap syukur atas kebaikan-Mu sepanjang minggu yang Engkau sudah lakukan. Dan juga kami datang untuk memohon berkat dan penyertaan perlindungan daripada Engkau. Karena Engkaulah gembala kami yang baik, gembala yang memberikan nyawa-Mu untuk kami, supaya kami selamat dari neraka semua masuk surga. Itulah sebabnya kami mencari gembala yang baik. Tidak ada gembala yang baik di dunia ini yang kami menemukan selain dalam diri Yesus. Dan firman Tuhan kami akan mendengarkan tentang gembala yang baik. Yang Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawa-nyawa bagi domba-dombaku. Kami adalah domba-dombamu, sudah datang kepadamu, domba-dombamu yang kau berikan nyawamu.
sesuai Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu itu, melakukan dalam kehidupan kami, dan biarlah benih firman itu akan dia bertumbuh, berkembang, berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Dan melalui buah-buah itu, biarlah darah akan keluar mengalir dari dalam kehidupan kami, melalui perkataan, perbuatan, pelayanan kami. Sehingga banyak jiwa yang kami juga bawa kepada Tuhan. Dan nama-Mu saya dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kuasa yang bukan dari Tuhan mengganggu daripada penyampaian firman ini, yaitu kuasa setan. Dia akan berusaha mencuri setiap benih firman itu yang ditaburkan. Karena dia mau supaya benih firman itu tidak tumbuh berkembang, supaya benih itu firman itu tidak mati, sehingga tidak ada hasil. Itulah yang dikehendaki oleh iblis. Karena itu iblis akan bekerja melalui pikiran, perkataan, melalui gosip, apapun kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam hati pikiran kami, bahkan dalam ruangan ini 100% untuk kami menerima taburan firman Tuhan, dan kami dikuatkan dan dipulihkan. Biarlah kami yang datang dengan sakit disembuhkan, yang datang dengan lemah iman kami dikuatkan, dan kami juga diberikan senjata untuk mengalahkan segala iblis dan kuasa-kuasanya. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kayak kurang semangat ke apa? Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Kalau saya bilang damai sejahtera berarti kita harus shalom. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan shalom, damai sejahtera. Karena itu kita harus shalom berarti ya damai sejahtera. Damai sejahtera berarti shalom. Ya. Jadi kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom wah ala priwa. Wah, jadi jemaat Yerusalem dan semua orang percaya yang sudah datang hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Karena itu pertama kita memuliakan Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus merupakan gembala kami yang baik. Gembala yang baik. Ya, sesuai firman Tuhan tema hari ini, gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Tema firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11a. Akulah gembala yang baik. Itu Tuhan Yesus sendiri yang dia bilang, akulah gembala yang baik. Jadi dia benar, dialah gembala yang baik. Dan kita akan melihat alasan-alasan Tuhan Yesus dia bilang gembala yang baik. Kenapa dia bilang Tuhan Yesus dia bilang gembala yang baik? Terus yang kedua itu bagaimana gembala yang tidak baik? Jadi dua poin besar. Karena baik di sini ada kata penting adalah ada gembala dan ada kata penting jalan adalah yang baik. Baik lawan kata adalah tidak baik atau jelek. Ya, jelek. Jadi di sini adalah gembala. Jadi akulah gembala yang baik. Jadi akulah itu huruf besar di Yesus, dia katakan dia sendiri gembala yang baik. Nanti alasan-alasannya akan kita lihat nanti dalam firman Tuhan. Dan gembala. Jadi di sini gembala itu adalah seorang yang membawa kawanan domba. Jadi diambil dari seorang domba yang mengembalakan domba begitu ribuan kawanan domba. Itu namanya gembala. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, untuk mengembalakan seluruh manusia di dunia ini, hanya Tuhan Yesus dia bilang, akulah gembala yang baik. Itu ada alasannya akan kita lihat. Kenapa Tuhan Yesus dia bilang, akulah gembala yang baik. Jadi alasan yang pertama itu, dia dalam Injil Yohanes pasal 10-11 sudah bagi keluarga Obed, Pak Lurah ini sudah dibawa dari Wamidik, sudah bawa taruh di tempat saya. Ada orang tua
zaman dulu yang mereka bagi, pembagian manusia. Jadi kita tidak bisa rubah. Jadi ada orang dibagi dari Wamudi ke mana? Ke Balim Ngambli Tenu situ. Ya, Tuhan taruh mereka di situ. Jadi mereka selalu sama saya terus. Ke Wamdik lagi. Jadi begitu, ada pembagian manusia. Jadi Tuhan sudah bagi, dia harus tinggal di sini. Ada Tuhan yang sudah atur. Ada Tuhan yang taruh di Pirime, ada yang taruh di Danime, ada yang taruh di Piramid, ada yang Tuhan taruh di Ilaga. Tuhan sudah atur. Jadi disitulah itulah keluarga kita. Jadi keluarga yang sudah Tuhan atur. Hari ini kita ada jemaat Yerusalem, berarti inilah keluarga kita. Jadi kita harus saling menjaga. Karena itulah Tuhan taruh kita di sini menjadi satu keluarga. Ini keluarga Yare, yang ada di satu jemaat, berarti Tuhan sudah taruh kita ini satu keluarga yang Tuhan sudah titip. Jadi harus kita jaga baik. Ini membangun hubungan baik. Jadi Pak Obed, baru Pace. Ini orang-orang hebat. Pace itu dia bukan orang sembarang. Pace ini, Koko. Dia adalah tukang yang dia sudah membangun rumah-rumah ini. Termasuk rumah saya itu dia yang bangun itu. Rumah saya itu di belakang itu. Koko itu. Jadi saya menyesal sekali. Koko itu begitu cepat itu dia menyesal karena dia orang hebat yang dia kerja keras. Koko itu. Dia jadi tukang yang luar biasa selama dia kerja. Jadi orang-orang yang dipanggil Tuhan ini orang-orang hebat. Memang kita merasa secara manusia itu rugi, tapi ya itulah Tuhan panggil mereka. Tapi kita percaya bahwa apa hal-hal baik yang mereka lakukan itu, mari kita pegang dan teruskan. Baru kalau hal-hal yang tidak baik itu ya kita buang dari mereka. Jadi kita bapak-bapak, kakak-kakak, bapak-bapak yang mereka baik, yang baik itu harus kita ambil. Contoh Bapak Obed itu dia kayak orang kerja keras. Dia kerja kebun kuat, bikin pagar, bikin honai dengan tangan satu. Ini luar biasa, kita jangan kalah. Jangan kalah dengan Bapak Obed Wenda. Kerja kerasnya itu harus kita ambil contohnya. Jadi hal-hal baik yang mereka bikin ini, yang baik itu yang kita harus pegang dan kita harus ikuti. Ya, jadi seperti itu. Itu penghormatan untuk kita orang tua yang sudah dipanggil Tuhan atau om, anak. Jadi pasti mereka istirahat. Tuhan akan bangkitkan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena gembala mereka adalah Tuhan Yesus, gembala yang baik. Oke, baik. Jadi gembala yang baik. Oke, kita buka Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ini adalah yang ayat penjelasan ini adalah yang tidak baik. Masuk bukan tidak melalui pintu. Jadi orang ini datang mencuri domba-domba. Berarti adalah gembala yang tidak baik. Ya, jadi aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya, jadi ini kita bisa aplikasikan seorang gembala yang tidak baik. Yang masuk tidak melalui pintu, tapi memanjat. Ini yang sekarang kita melihat bisa lihat dari pelayanan di sinode, di wilayah atau di gereja masing-masing. Tapi sinode itu semua mereka loncat pagar, tidak taati firman Tuhan, khususnya kita gereja baptis. Dari tahun 2006. Akibat gereja itu jadi dua, mereka lewat pagar. Seharusnya melalui rapat, mereka harus sepakat kongres satu tempat, atau kongres sudah ditetapkan dia harus di situ. Tapi dengan mungkin menjadi pencuri seperti itu, tujuan untuk mencuri jabatan atau
mencuri kekayaan atau mencari nama lewat pagar. Akhirnya jemaat umat baptis jadi korban. Nah, itulah sebabnya orang tua kita tahun 2015 mereka kerja keras untuk mempersatukan. Tetapi kuasa setan yang berkuasa di situ juga keras, masih keras. Sehingga sampai hari ini Tuhan punya gereja baptis ini punya Tuhan. Tuhan Yesus sendiri punya, sehingga dia terus bekerja melalui setiap orang percaya untuk kembali diperbaiki. Kembali untuk mengusir pencuri-pencuri ini. Jadi suatu saat gereja akan jadi satu. Jadi baik. Karena selama gereja dalam kondisi seperti ini, kita harus masing-masing menjaga diri dengan mentaati firman Tuhan. Jadi organisasi gereja kondisi malu apa masing-masing jaga keluar ngoyoko. Allah mana tidak ada hidup sesuai itu baru kita akan selamat. Memang bukan sinode itu yang bukan selamatkan kita, bukan gembala, bukan saya gembala ini selamatkan kena bulan kira Allah nawang putih Allah nawang korutan wa tinu tiba bo proti ekoti tibanen tiba kita ada lagi. Dengan dengan dak kolera ini Allah nawang orang kayak unik roti iblis dan goreng kena kota panen kita kalah di situ. Ya, jadi firman Tuhan sudah kasih dan firman Tuhan itu untuk melawan setan. Jadi dengan firman Tuhan itu kita akan melawan setan. Nanti saya akan khotbah itu. Jadi kita harus firman dengan harus pegang firman Tuhan itu lakukan dengan baik. Adi sinoreo terus yang lain-lain. Jadi di gereja ini sekali-kali jangan kasih tunjuk. Tapi kalau orang itu berusaha jadi gembala satu atau jadi wilayah atau sinode, itu berarti itu setan. Itu berarti loncat pagar. Akhirnya Tuhan dia tidak pakai. Akhirnya dia doakan loncat pagar. Ini loncat pagar. Jadi kita tidak boleh loncat pagar, tapi harus ikuti firman Tuhan. Ini untuk kita gembala. Ya, jadi itu Tuhan akan pilih. Kalau Tuhan yang pilih kita, Tuhan tetap pakai kita kuasa-kuasa untuk menyalahkan yang iblis setan-setan yang datang untuk membunuh umat Tuhan ini. Kalau Tuhan tidak percayakan. Nah, ini yang gembala yang loncat pagar. Dua, tetapi siapa pintu, ia adalah gembala domba. Jadi Tuhan Yesus sendirilah dia masuk melalui pintu. Yaitu dia sendiri ditetapkan Allah untuk menjadi gembala. Dia sendiri yang ditetapkan Allah untuk menjadi Mesias. Mesias artinya Allah mengurapi dia. Allah lah yang tambah karena ulah Yesus wae. Kami kan buat tebel Buku bepalam dia aku kan menurut orang bupaya anu awat kono keluar panen ani nakam dakera. Dan hari ini juga Tuhan juga akan memakai kita seperti itu. Itu adalah gembala yang baik. Ayat 2. Ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi gembala yang baik itu harus menghafal semua nama jemaatnya. Nama domba-dombanya. Jadi Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia sudah mengenal kita semua. Nama-nama kita dia tahu semua. Dia lahir ini, dia akan mati ini dia sudah tahu semua. Ini Tuhan Yesus. Dan juga kita sudah sekarang kita di sini yang dipercayakan gembala juga. Saya juga harus hafal jemaat nama-nama karena saya harus doa. Saya biasa mulai doa itu. Saya berdoa untuk Bapak Gembala Agus, Tuhan berkati, keluarga Bapak Panus, Engkau berkati, Bapak Yoromi Engkau berkati. Saya lihat itu dari rumah-rumah mereka. Bapak Evangelis Yon Wenda Engkau berkati, Bapak Albert Kogoyar yang keluarga Engkau berkati Tuhan. Bapak Harun Wenda berkati, Bapak Lukas. Saya itu rumahnya saya harus hafal. Bapak Inas Kogoyar yang keluarganya Engkau berkati. Terus. Bapak Miller Kogoya Engkau berkati Tuhan.
Jadi kita selalu doa bangun. Doa kita itu harus bangun jam 3, jam 4. Doa harus jemaat. Untuk menjaga jemaat ini. Sampai kita keluar. Bapak Paulus yang enggak, Bapak Luni, Bapak Weri, kita harus hafal. Bapak Tubin, kau berkati. Terus kita berdoa terus mereka. Kok anak mama orang tua ini, mama kelapa tua ini dia masih orang penginjil tapi masih ada orang penerima Injil. Mama ini sama mama Koyagwe. Ini harus kita doa terus. Kita doa terus. Bapak Alfon, Bapak Dem jauh-jauh gitu. Jemaat yang ada sekitar kita harus doa. Bapak Elia Prino kemana kita harus doa mereka. Terus jemaat Yerusalem secara umum di Timika, jemaat secara umum jemaat Baptis seluruh dunia, Indonesia Papua seluruh dunia. Nah, terus kita doa terus. Jadi apalah jemaat ini nama-nama ini harus kita hafal. Sehingga seperti Tuhan Yesus doa masing-masing. Jadi kita doa berarti jemaat yang datang tiba-tiba sakit itu memang kita doa tapi berarti iblis dia masuk. Berarti harus jemaat perhatikan sudah jaga diri kah tidak. Jaga tidurnya, perhatikan jaga yang berapa, makannya seperti apa. Hari Minggu sudah datang, hari Minggu makan makanan rohani itu harus sama dengan makanan yang semani. Jadi makanan kamu satu hari saya tidak makan itu pasti lapar. Sama juga hari Minggu kamu tidak datang makan itu kamu kekurangan. Karena dengan firman Tuhan itu akan kita lawan iblis. Contohnya iblis dia menggoda kita untuk main perempuan. Firman Tuhan bilang jangan berzina. Jadi firman Tuhan sudah ada, jadi kita lawan. Tuhan bilang jangan berzina. Saya tidak bisa berzina, kalau saya berzina pasti saya mati. Kena penyakit HIV, saya pasti mati. Jadi harus firman Tuhan kita datang ini kita simpan untuk melawan godaan-godaan iblis, setan. Jadi datang di gereja ini bukan sembarang. Jadi kita datang firman Tuhan isi di kepala, di hati. Jadi ada godaan iblis datang kita bisa lawan dia. Oke. Ayat 3 ya. Jadi kita harus mengenal domba-domba kita. Ayat 4. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan dengan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi domba-domba itu mengenal suara Tuhan, maka mereka akan seperti dari gembala yang baik. Minum cara kita jalan, jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus gembala yang baik dulu. Jadi untuk Tuhan Yesus yang bisa jadi seperti gembala yang baik itu tidak mudah. Itu mahal harganya. Nanti kita akan lihat harga apa saja Tuhan Yesus membayar untuk menjadi gembala yang baik itu. Itu saya akan jelaskan, bukan main itu. Ada pengorbanan harga yang dibayar Yesus. Mari Yesus dari Ariwatia harga unggo yang bayar kerajaan Arima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ya, jadi orang asing ini tidak mereka kenal. Jadi hal-hal hal yang tidak baik. Itu malu kena buana penuh. Malu katun kikirairu, malu kena buana penuh. Ya hal yang tidak baik harus kita buang. Itulah ayat 6 itulah yang dikatakan Yesus di dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa dialah Yesus adalah satu-satunya pintu jalan ke domba-domba itu. Manja sinara analigar pintu ke domba-domba itu lagi. Kita hanya kita ikuti teladan hanya Tuhan Yesus. Jangan ikuti teladan saya. Karena saya itu juga sama manusia seperti saudara. Saya bisa berbuat salah. Sehingga nanti harus saya jalan salah, saya ngomong salah, nanti saudara kecewa. Aduh ini Bapak Gembala baru begini, ini jangan jadi patokan dengan saya. Ya atau dengan manusia. Karena bisa salah. Tapi
kita harus sama, jadi patokan kita adalah gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Patokan kita Tuhan Yesus. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-dombaku itu tidak mendengarkan mereka. Ya, jadi sebelum Tuhan Yesus yang datang itu tidak ada seorang lagi yang seperti Tuhan Yesus, seperti gembala yang baik, tidak ada lagi. Jadi sebelumnya itu tidak ada lagi, atau setelah Tuhan Yesus itu sudah tidak ada lagi. Hanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya gembala yang baik. Itulah sebabnya kita tidak rugi memiliki Tuhan Yesus, memiliki gembala yang baik. Kita harus bersyukur. Wah, tuh begini, Maria Yesus dan itu membilegaran, ada membilegaran gembala ebetan ali tiaro lagi. Mana hari ini tu mana kita tunu, anak ini tu mana muda nanu, nuogi. Anak bilang gembala ebetan ali karo yonka. Tu menom garja anak lagi. Tu kukira kita anak yonka. Hanya sampaikan oleh Tuhan Yesus. Ayat 9. Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tuan pambaran bukan ungkutan time akan padang rumput, time kita merungku bagi, time ambil mereka merungku bagi, jabu mereka merungku bagi. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita kalau kita datang kepadanya, kita tidak akan kecewa karena kita akan menemukan padang rumput. Ini yang kita akan melihat di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 baca Rob. Mazmur 23. Mazmur 23. Kalau bisa tampilkan situ, tolong tampilkan ya. Mazmur 23. Ayat 1 sampai 6. Inilah gambaran Tuhan di kebaikan Tuhan seperti ini. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Jadi Yesus gembalaku yang baik. Tuhan atau Yesus adalah gembala yang baik. Ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkaulah besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkaulah yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkaulah mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi gembala kita yang baik adalah hanya Tuhan Yesus, dan kita akan selalu simpan tinggal di dalam Dia, karena Dia akan membaringkan kita di rumput yang berumput hijau. Dia senantiasa membimbing kita pada jalan yang benar. Ini gambaran Tuhan. Jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Oke, baik. Ayat 10, kembali pembacaan tadi, Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, jadi firman Tuhan katakan, pencuri itu hanya datang untuk mencuri dan membunuh. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai dalam berkelimpahan dalam segala hal. Ini yang kita harus bersyukur. Ya, jadi harus pencuri itu datang atau iblis datang, kita harus berusaha melawan dia. Iblis ini berkata kepada Maria keno berlawan enu, karena dia itu datangnya untuk mencuri dan membinasakan.
Jadi iblis biasa membinasakan kita dengan godaan-godaan supaya kita berbuat dosa. Ya. Dosa itu iblis mau seperti itu, supaya kita binasa dan mati. Tetapi kita bisa melawan dengan firman Tuhan. Ya, jadi contohnya kita melihat bagaimana Tuhan Yesus untuk menjadi gembala yang baik itu. Pertama itu kita lihat dia melawan godaan iblis. Itu waktu Tuhan Yesus dibaptis dalam Injil Matius pasal 4. Dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sana dia berpuasa 40 hari 40 malam. Tidak makan dan tidak minum. Nah, disinilah iblis Tuhan Yesus mulai dia dididik menjadi gembala yang baik. Ya, jadi setelah dia lapar begitu luar biasa, iblis datang. Jadi iblis akan datang waktu kita susah, waktu kita lapar, waktu kita sakit berat. Jadi biasanya kita sakit berat tidak bisa sembuhkan lagi, biasanya kita kayak dukun. Itu yang ditunggu oleh iblis. Jadi jangan, kalau kita sakit berat, kita sebagai anak Tuhan, jangan kayak dukun lagi. Tidak usah potong babi lagi. Kita sering potong babi, itu tidak boleh. Darah Yesus lebih kuasa daripada darah babi. Berdoa saja dalam nama Yesus. Menambil ini nawat ini wargu. Itu siapa yang suruh? Itu suruh iblis itu. Orang sakit tidak usah potong babi. Karena orang ini kita harus siapkan dia untuk ke surga. Jadi jangan bikin dia dosa lagi ke neraka, jangan. Jadi karena kita mati itu untuk Tuhan, hidup ini untuk Tuhan. Ini anu orita ke ala ke kagori ala ke deka lebih karena momen kita pakai mati kan jika wamban foto neke ayam ban foto neke no. Deka wah tiba dalam jatuh popan lagi ngerti. Berdoa saja, menikmati saya, syukur Tuhan, saya hidup syukur Tuhan. Allah yang dia ambil mati pingin. Kalau Tuhan syukur, kalau saya mati pasti saya masuk surga. Jadi dengan ada sukacita, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan, mari. Jadi kenapa hari ini kita banyak kecewa? Karena kita sakit mati. Karena iman kita masih kurang. Imannya masih kurang. Harus bersyukur. Kita hidup bersyukur, kalau kita mati bersyukur karena sama-sama milik Tuhan. Ya, jadi harus bersyukur. Jadi kalau mati jangan kecewa, jangan kecewa karena Tuhan itu dia mati untuk kita, untuk orang mati dan untuk orang hidup. Tuhan Yesus mati itu orang mati dan orang hidup. Ya, jadi Tuhan Yesus untuk sana dia melawan godaan iblis. Tuhan Yesus, kau sudah lapar itu roti itu jadi batu ini jadi roti sudah kau makan sampai kenyang. Tapi Tuhan Yesus itu lawan dengan firman Tuhan di dalam Ulangan. Jadi iblis bilang begini, Tuhan Yesus, kau lapar batu ini jadi roti sudah kau nyana Tuhan jadi bisa batu jadi roti makan. Tapi Tuhan dia lawan dengan firman Tuhan begini. Ulangan pasal 8 ayat 3, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi godaan iblis wakano, kamu karena kita harus lawan dengan firman Tuhan. Jadi kasih tahu firman iblis. Tuhan bilang manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Itulah pentingnya firman Tuhan harus kita simpan di dalam hati pikiran kita. Terus Tuhan Yesus dicobai, dia bilang, Tuhan Yesus kau anak Allah, jadi jatuhkan diri dari atas ke bawah. Nanti malaikat-malaikat datang, mereka ini. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Allahmu. Ulangan pasal 6 ayat 10. Jadi
Ulangan 6 ayat 10 itu Tuhan Yesus lawan dengan firman Tuhan. Jadi iblis goda kita, iblis goda kita, kita harus lawan dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu untuk lawan untuk iblis pakai firman Tuhan. Nah, terus yang Tuhan Yesus lawan terakhir adalah kekayaan. Iblis bilang, Tuhan Yesus sembah saya supaya semua kerajaan dunia ini saya berikan kepadamu. Ulah Yesus, ane menyembah Abu, menyembah kekayaan seluruh kekayaan, unrayan bemban rayan ane oke ini orang. Iblis orang dan tunggu. Kamu harus menyembah Tuhan Allah. Itu Ulangan pasal 6:13. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Yesus iblis bilang, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Saya tidak boleh menyembah engkau. Jadi di sini kita kekayaan tidak boleh meminta kepada setan, tidak boleh. Karena setan kalau kita minta kekayaan itu dia akan minta nyawa. Ini kekayaan iblis ada balasan nyawa. Ini akan korbankan keluarga kita atau kita akan dikorbankan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang tidak. Saya tidak bisa minta kekayaan sama kamu lawan sekarang. Nah, inilah kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan iblis untuk menjadi guru yang baik. Jadi kita hari ini kalau kita mau menjadi guru yang baik, mau melayani Tuhan yang baik, menjadi orang pemimpin yang baik, berarti harus kita di rumah itu harus bisa mengalahkan iblis. Degara mi orang itu ambil anak gua di bakal kenok, apa alai bakal kenok, ti iblis bakal cari. Godaan sebenarnya kali kan godaan wagano kibra lawan cari. Jadi hari ini kita berusaha melawan godaan iblis ini. Nah itu baru kita bisa seperti Tuhan Yesus, bisa katakan akulah gembala yang baik. Ada yang mau mengalahkan iblis, berarti kita akan jadi sama dengan Tuhan Yesus, mengalahkan iblis untuk menjadi gembala yang baik. Jadi itulah perjuangan Yesus untuk menjadi gembala yang baik. Yang kedua itu di dalam Injil Yohanes itu perjuangan Yesus untuk menolak tawaran jadi raja. Ada 5.000 orang yang datang mengikuti Yesus, belum termasuk anak-anak dan ibu-ibu. Dan mereka kelaparan, akhirnya Tuhan Yesus berikan mereka makan dengan 2 ikan dan 5 roti. Dan setelah itu orang makan roti ini orang kenyang, makan sisa 12 bakul, maka orang-orang mereka heran-heran. Kita sudah Yesus ini kita angkat jadi raja sudah, supaya kita selalu ada makanan minuman. Dan mereka berusaha untuk menaikkan Yesus jadi raja, tapi Tuhan Yesus bilang tidak, saya bukan datang untuk itu. Dia menolak tawaran raja dari umat Yerusalem. Karena mereka tidak mengerti, Tuhan Yesus datang bukan hanya makanan minuman yang hari ini mereka makan minum tapi akan binasa atau waktu mereka mati kembali jadi tanah. Tapi Tuhan Yesus datang lebih dari itu, yaitu untuk memberikan hidup yang kekal. Inilah harga yang dibayar oleh Yesus untuk menjadi guru yang baik. Tidak bohong. Harga Yesus jadi guru yang baik itu harga bayar berarti aku 5.000 orang dia mau bakwa kasih makan dengan 2 ikan 5 roti walakan. Nunggu hari je sisa 12 bakul pakai nobar kasih makannya kalau bono ada aja raja bilang bono no wandek. Ulo anti wawara lego atau lagi kira. Karena dia tujuannya ninangkap dari apa lebih dari itu, yaitu selamatkan, memberikan kehidupan kekal. Jadi itulah harga yang dibayar oleh Yesus untuk menjadi gembala yang baik. Ini yang saya jelaskan untuk menjadi gembala yang baik oleh Tuhan Yesus. Tidak pokok. Jadi ada harga-harga yang kita harus bayar untuk menjadi gembala yang baik. Yohanes pasal 10 ayat 11. Ini yang judulnya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombaku. Yohanes pasal 10 ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba
lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi di sini ayat 12 adalah gembala yang jahat, gembala yang tidak baik. Jadi hari ini kita melihat umat baptis banyak yang mati, banyak yang korban. Tetapi yang sinode-sinode ini gembala yang jahat, gembala yang upahan, gembala-gembala pencuri. Sehingga mereka biarkan umat baptis begitu banyak mati, begitu banyak menderita. Orang sudah bilang, ini Roh Kudus bilang harus gereja cepat bersatu. Tapi karena gembala-gembala upahan, gembala-gembala cuma cari nama, gembala-gembala pencuri, gembala-gembala perampok, sehingga biarkan umat baptis ini mati. Tadi hari ini harus kita sadar bahwa umat baptis tidak ada yang dilindungi oleh Tuhan. Onainya dihancurkan, dirusak. Karena itu umat baptis harus menjaga diri masing-masing. Kita ada yang akalanu. Karena onai Tuhan tempat biasa lindungi kita itu sudah dihancurkan oleh pencuri-pencuri, perampok-perampok, maling-maling. Orang Jawa bilang itu maling-maling, sudah rusak. Dengan tujuan untuk mencari nama kah apa saja, tapi yang jelas sudah dirusakkan. Karena perlu kita menjaga baik. Itu untuk umat baptis. Tapi di dalam diri kita juga harus menjaga diri masing-masing. Masing-masing harus menjaga diri. Yohanes pasal 10 ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Jadi kita hari ini kita belum lihat sinode-sinode atau wilayah-wilayah itu turun tempat orang penembakan-penembakan itu. Akhirnya kita penjemaat ditembak. Kenapa? Mereka tidak salah, anak kecil kamu tembak. Itu kita belum lihat itu wilayah-wilayah itu sinode-sinode itu tidak ada yang turun. Berarti mereka itu adalah gembala atau upahan semua. Seharusnya mereka pasang nyawa mereka untuk jemaat yang ditembak. Atau jemaat yang selalu korban di perang di Kuangkilama ini mereka harus turun. Wilayah sinode itu turun. Nah, kita ada gembala, kenapa kamu perang? Perang Tuhan sudah larang, jangan membunuh. Itu adalah hukum pertama yang Tuhan taruh supaya hubungan manusia dengan manusia sesama itu baik. Tetapi kenapa kamu melanggar? Kamu ini tidak hidup selama ini di dunia ini, pasti mati, besok masuk mau ke neraka atau ke surga. Tidak boleh perang lagi. Harus kita turun baru melarang. Itu adalah gembala yang baik. Tetapi gembala yang cuma dia nonton-nonton baru apalagi disembunyikan diri, aduh itu bukan gembala, itu adalah gembala pencuri, perampok, pembunuh. Jadi gembala itu ditetapkan wilayah, ditetapkan itu harus berdiri di depan paling depan orang perang, paling depan orang masalah, harus melindungi umatnya, karena itu adalah domba-dombanya. Jemaat ini dia domba, jemaat itu buat maru eklino harus berdiri paling depan, tidak boleh di belakang. Ya ini harus diperhatikan sinode-sinode, gembala wilayah, kita harus ada paling depan untuk selamatkan umat Tuhan. Jangan jadi pencuri seperti ayat 13 ini. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya itu. Ayat 16, Yohanes pasal 10 ayat 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, jadi Tuhannya sendiri adalah domba-domba gembala yang baik, yang memang dia rela berkorban, memberikan nyawanya. Sama ayat 15, Yohanes pasal 10 ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawanya bagi domba-dombaku. Ya, jadi Bapa mengenal Yesus, di mana Yesus dikirim untuk domba-dombanya. Demikian juga Yesus mengenal Allah dan dia tahu tugasnya apa, yaitu mengembalakan, menyelamatkan manusia untuk selamatkan mereka dari neraka bawa ke surga. Selamatkan manusia untuk memberikan kehidupan kekal. Dia tugasnya harus tahu. Makanya dia fokus pada tugas-tugas ini. Jadi inilah harus kita belajar. Ketika Tuhan memanggil kita, maka tugas kita hanya satu, yaitu selamatkan umat Tuhan dan selamatkan membawa umat Tuhan ke surga.
Ayat 16, Yohanes pasal 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, di sini semua manusia akan mengenal suara Tuhan, mengenal suara Tuhan. Hari ini mungkin saudara kita yang meninggal ini suara kita tidak dengar karena dia sudah mati. Tapi suara Tuhan mereka masih dengar. Suara Yesus itu orang yang ada di kuburan itu masih dengar. Nah, ini yang kelebihan Tuhan dengan kita. Ya, hari ini mungkin kita doakan jemaat yang sakit supaya sembuh, tapi mereka mati. Karena memang itu, karena kita mungkin terbatas. Tetapi Tuhan kalau dia sembuhkan, dia sembuhkan. Tuhan Yesus kalau dia berikan makan lalu lapar, dia berikan lapar, orang makan. Orang mati dia kalau bangkitkan. Itu adalah Tuhan, karena memang dialah gembala yang baik. Jadi sinilah kita harus mengakui bahwa kita gembala yang baik adalah Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dan aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus ketika dia sudah selamatkan kita, iblis pun tidak akan mengambil kita dari Tuhan Yesus. Dia selamatkan kita itu betul-betul selamatkan kita. Nah, ini yang dia sampaikan. Itulah sebabnya kita harus bersyukur. Yesus ya, jadi Yesus tidak bakaran iblis nabi di yang gimana itu bukan mau member binagim legar sudah titik ada dari titik terakhir kita semua masuk surga. Masuk surga orang dia jalan ke laut. Di surga orang kami salah berpati ambil dia ambil buku. Ya, jadi kita sudah diberikan keselamatan, tapi kita salah jalan itu ada teguran-teguran Tuhan. Mulai dari mimpi, kamu salah, kamu perbaiki begini. Tapi kita lakukan lagi, pasti kita jatuh, kena kecelakaan. Kita lakukan lagi, pasti sakit berat. Sakit berat, tapi kita masih lakukan lagi, pasti kematian. Jadi upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Roma pasal 6 ayat 23. Ayat 19. Maka timbullah pula pertengkaran di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Hari Senin, angin bala ya kita belajar orang kita aku melihat kita unikan di luar. Banyak orang lain bilang, bukan, orang gila tidak mungkin bicara seperti itu. Ada yang katakan seperti itu, ya. Ya, yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan, dan perkataan setan dan dapatkan setan meletakkan mata orang buta. Ya, jadi setan tidak pernah menyembuhkan orang buta menjadi orang melihat, tidak pernah. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta menjadi melihat. Berarti itu Tuhan betul. Jadi ada yang percaya. Ya, jadi hari ini kita percaya karena Tuhan sudah nyatakan kuasanya melalui hidup kita. Melalui pengalaman perjalanan iman kita. Mulai dari kampung sampai sini kita punya pengalaman. Dan kita tahu siapa guru terbaik kita. Waktu kita di sekolah itu pasti kita punya masing-masing orang-orang favorit. Oh, favorit saya itu guru kamu itu. Saya tahu guru kamu ini di kampung. Saya sekolah situ cuma mungkin kelas 1, tapi saya tahu dia itu orang baik karena dia bisa mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Baru dia tidak pernah pukul lagi. Dia kalau anak-anak salah itu cuma dia kasih tahu, oh saya bilang itu guru yang paling baik, tidak pernah pukul. Ya, jadi kita masing-masing punya guru yang baik atau punya gembala yang baik, pasti ada pilihan-pilihan. Atau kita kerja di perusahaan itu ada pimpinan yang baik, itu kita kenal. Jadi di sini kita berusaha harus menjadi yang terbaik, terutama di dalam keluarga, di dalam komunitas kita, dalam pekerjaan kita.
atau dimanapun, supaya orang kenal kita adalah orang yang baik, seperti Tuhan Yesus guru yang baik, Allah kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur karena kami memiliki gembala yang baik, kami memiliki guru yang baik, kami memiliki Yesus yang baik bagi kami. Biarpun dunia ini mengecewakan kami, tapi kami memiliki satu harapan, yaitu Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Karena Engkau telah menjadi gembala kami, baik yang kami hidup maupun yang kami mati. Kami sungguh-sungguh bersyukur, karena Engkau telah memindahkan kami dari neraka ke surga. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan jemaat yang datang hari ini, yang datang dengan sakit Engkau sembuhkan, yang datang dengan lemah iman kuatkan, selalu yang digoda iman untuk jatuh dalam dosa, imannya dikuatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Ya, nanti keluar ya. Ya, waktu saya kembalikan ke pimpinan ibadah dan pujian Ibu Kogoya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Gimana tuh? Suara dari luar lagi.